Akhirnya Yen tiba di rumahnya setelah berhasil mendapat pekerjaan di salah satu restoran mewah. Dia harus istirahat yang cukup agar besok bisa mulai bekerja. Namun baru saja hendak membuka pintu, wanita itu menoleh. Aku baru saja membuat sup kepala ikan, ayo makan bersama. Mata Yen langsung berbinar mendengar kata sup ikan. Itu adalah makanan kesukaannya. Tanpa pikir panjang, wanita itu mengangguk dan langsung melangkah menuju rumah Lee Ajuma. Sup buatan Lee Ajuma sangat enak, Yen akui itu. Jadi dia tidak akan melewatkan kesempatan makan gratis. Yen duduk di meja makan berhadapan dengan meja kecil milik Lee Ajuma yang sudah terhidang satu panci sup kepala ikan. Mereka makan di ruang tengah sembari menonton televisi. Lee Ajuma datang dari dapur dengan 2 mangkok besar nasi di tangannya. Ajuma, banyak sekali, ucap Yen melihat mangkok besar itu. Kencana, aku tahu kau pasti lapar, kau pasti bisa menghabiskan ini. Sebentar, aku ambil kimchi dulu. Yen tersenyum sembari geleng-geleng kepala melihat tingkah orang tua itu. Dia sudah menganggap Lee Ajuma sebagai ibu kandungnya sendiri. Tak lama Lee Ajuma pun datang dan duduk di samping Yen. Ayo makanlah, aku sengaja membuat banyak karena aku tahu kau menyukai sup ini. Yen mengangguk mantap. Terima kasih Ajuma, aku pasti akan menghabiskannya. Bagaimana? Luar biasa. Lee Ajuma tersenyum senang. Makan yang banyak. Kau tadi pergi kemana, Yen? Oh, tadi aku mencari lowongan pekerjaan Ajuma. Jawab Yen dengan mulut penuh dengan nasi. Dia benar-benar lapar sekarang. Kenapa? Senyuman Yen sedikit memudar. Karena aku ingin mencoba hal baru saja. Oh, seperti itu. Baiklah, Lee Ajuma mengangguk mengerti. Dia kemudian mengambil remote TV-nya dan menyalakan televisi. Sekarang ada drama favoritku. Yen hanya tersenyum tipis. Dia tahu jika Lee Ajuma sangat suka menonton drama sejak dulu. Aku sangat suka drama ini karena pemain utama perempuannya sangat mendalami peran dan dia juga sangat cantik. Jinja, saut Yen tanpa melihat ke arah televisi. Lihatlah Yen, kakak, dia sangat cantik. Yen pun mengangkat wajahnya dan melihat ke arah televisi. Saat melihat seorang gadis yang dimaksud Lee Ajuma di layar televisi itu, Yen menatap pemain utama di drama itu. Bukankah dia gadis yang dia temui tadi di apotek? Gadis yang bersama Taeyong. Yen menduduk dalam, ternyata Taeyong benar-benar mendapatkan gadis yang setara dengannya. Tadi mereka juga terlihat sangat serasi. Yen hampir harap gadis itu bisa memberikan kebahagiaan untuk Taeyong. Penyesalan memang datang terlambat, maka dari itu dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Sekarang cukup dia melanjutkan hidupnya dengan bahagia. Yen, kenapa kau diam saja? Tidak enak ya? Tanya Lee Ajuma memperhatikan Yen sedang melamun menatap makanannya. Justru ini sangat enak hingga aku tidak tega menghabiskannya. Kau ini berlebihan sekali. Makanlah dan habiskan. Jika kau ingin makan sup ini lagi, kau tinggal bilang padaku. Kau pasti akan membuatkannya untukmu. Ian mulai bekerja di restoran mewah tersebut. Sesampainya di bagian dapur, dia langsung disapa oleh seorang gadis yang terlihat lebih muda darinya. Anyong, apakah kamu karyawan baru di sini? Nih, Ian mengangguk-giguk. Perkenalkan, gadis itu langsung mengulurkan tangannya. Namaku Jung Hayon. Sepertinya kau lebih dewasa dariku. Ian tersenyum tipis. Namaku Pak Yen. Oh, ini tenang saja. Rencana apapun akan kulakukan, yang penting aku udah terima bekerja di sini. Wow, ini terlihat sangat bersemangat. Gajah, kau antar ke tempat cuci piringnya, ajak Hayon. Ian berdiri di depan sebuah wastafel besar. Kakinya tiba-tiba terasa begitu pegal, padahal dia baru beberapa menit berdiri. Wanita itu menoleh ke kanan dan ke kiri mencari jika saja ada sebuah kursi untuknya untuk duduk sebentar. Tapi sayang sekali tidak ada kursi satupun di dapur ini. Ternyata tidak semudah yang dia bayangkan. Jika mencuci piring sebanyak ini setiap hari, semua orang pasti kelelahan, namun ia tidak boleh menyerah. 3 jam lagi adalah jam istirahat malam makan siang. Dia harus bertahan sampai saat itu tiba dan dia bisa puas duduk selama jam istirahatnya. Kau harus belajar terbiasa berdiri lama, Pak Yen. Tidak apa-apa, sering berjalannya waktu dia akan terbiasa. Yen lalu melihat perutnya. Myanoma membawa bekerja seperti ini. Akhirnya jam istirahat tiba. Yen menghela nafas lega dan duduk di sebuah kursi panjang yang berada di halaman belakang restoran.
Tempat ini biasa digunakan karyawan lain untuk beristirahat. Ayon menghampiri Yen yang sedang duduk di kursi sembari merentangkan kakinya. Yen juga terlihat memijat-mijat kakinya pelan. Yen menoleh dan tersenyum. Aniu, kakiku hanya sedikit pegal. Ini pasti pertama kalinya Uni bekerja seperti itu ya. Wajar kaki Uni lelah. Yen hanya tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Kurencana nanti juga terbiasa. Aja kita makan. Kau bawa makanan apa? Nasi goreng. Oma yang masaknya untukku. Benarkah orang bilang jika masakan ibu adalah masakan yang terenak? Boleh juga. Ayon senang ada yang mencoba makanannya dan dia bawa. Oh, ini aku sangat senang kau bekerja di sini. Ian mengangguk mantap, kau tenang saja. Aku sudah sangat bersyukur diterima bekerja di sini. Oh iya, Oni, sebelum bekerja di sini, Oni dulu bekerja di mana? Oh begitu, kenapa Oni berhenti bekerja di sana? Tentu saja gaji bekerja di tempat itu lebih besar kan? Aku sedang hamil, makanya aku tidak bekerja di sana lagi. Oni sedang hamil, ucap Ayon menutup mulutnya karena kaget. Ian tersenyum lalu mengangguk. Pantas saja kaki Oni cepat terasa pegal. Kenapa Oni yang bekerja? Apakah suami Oni tidak bekerja? Senyuman Ian sedikit memudar. Perlu beberapa detik sampai Ian bisa menjawab pertanyaan Ayon. Oh seperti itu, tapi jika Oni lelah berdiri, aku bisa mencarikan kursi untukmu untuk istirahat jika kakimu terasa sangat pegal, tawar Ayon. Ian menggeleng pelan, tidak perlu. Benar, On. Ian mengangguk, kau tenang saja, ayo makan, sebentar lagi jam istirahat berakhir. Beberapa bulan telah berlalu, terasa bercepat. Perut Ian pun mulai membesar dan semua orang di sekitarnya pun akhirnya tahu jika wanita itu sedang hamil. Karena sebelumnya Ian tidak pernah bercerita apapun tentang masalahnya sampai akhirnya tiba di mana Lia cuma menayangkan langsung di mana ayah bayi dalam kandungan itu. Ian pun menceritakan semuanya pada Lia Juma yang sudah dianggap ibunya sendiri. Mendengar cerita Ian, Lia Juma begitu kesal dengan Kim Tae-hyung karena tidak mengakui anaknya. Lia Juma pun hanya bisa melah nafas mendengar hal yang menimpa Ian. Dia tetap menyayangi Ian dan berjanji akan membantu Ian. Sekarang Ian mengganti pakaiannya dan bersiap-siap pulang. Si paginya sudah usai dan dia bergegas pulang ke rumah. Oni sudah mau pulang. Ayan mengaku lemas. Aku tidak suka shift siang karena harus pulang malam hari. Rencana besok kan kau giliran shift pagi, jangan terlalu dipikirkan. Bekerjalah yang rajin. Oh ini beratmu sudah sangat besar, sudah berapa bulan? Sudah 8. Jinja berarti sebentar lagi dia akan lahir. Ian tersenyum penuh arti. Laki-laki. Ayan tersenyum lebar. Wah, dia pasti sangat tampan. Aku tidak sabar menunggu hari kelahirannya. Aku juga. Ian mengusap perutnya dengan lembut. Dia tidak sabar menanti kelahiran calon putranya ini. Dia hanya berharap bayinya lahir sehat. Taeyong sedang duduk di mobilnya sembari menunggu Yunjin yang sedang berada di salon langganannya. Pria itu lebih memilih menunggu di mobil. Di mobil dia bebas melakukan apa saja untuk menghilangkan rasa bosannya menunggu Yunjin yang sangat lama. Taeyong lebih memilih memainkan game di ponselnya. Pria itu terlihat sangat fokus dengan benda datar itu. Game sialan, padahal tinggal sedikit lagi. Rachel Taeyong mengajar rambutnya frustasi. Pria itu lalu meletakkan ponselnya dan memilih keluar dari mobil untuk mencari sesuatu. Menunggu Yunjin selama 1 jam membuatnya sangat haus. Setelah beli minuman, Taeyong pun kembali ke tempat mobilnya terparkir. Baru saja tangannya memegang pintu mobilnya, dia tak sengaja melihat ke seberang jalan. Pandangannya sontak terfokus pada seorang yang sedang berdiri tepat di seberangnya. Taeyong mengurungkan niatnya masuk kembali ke mobil. Matanya sedikit menyipit memastikan apakah sosok itu benar-benar orang yang dia pikirkan sekarang. Tenggorokannya terasa cekat. Taeyong melihat wanita itu berjalan dengan santai sembari memegang sebuah plastik berisi jeruk di dalamnya. Wanita itu melangkah semakin jauh membuat Taeyong tanpa sadar melangkahkan kakinya mengikuti kemana wanita itu pergi. Otaknya menyuruhnya untuk balik masuk ke mobil, namun hatinya menyuruhnya untuk mengikuti wanita itu. Ian melangkah santai melewati trotoar. Dia memilih jalan kaki pulang ke rumah karena ingin mampir ke beberapa tempat untuk membeli sesuatu. Salah satunya adalah membeli buah jeruk. Entah kenapa, mungkin karena bayinya yang menginginkan buah jeruk. Ian membuka satu jeruk dan memakannya sembari berjalan ke tempat selanjutnya. Manis sekali.
Tanpa terasa, kini dia pun tiba di sebuah toko perlengkapan bayi. Ian tersenyum sembari menghela nafas panjang, matanya berbinar melihat benda-benda yang sangat lucu di depan matanya. Taehyung mengikuti Ian hingga dia melihat wanita itu berhenti di depan sebuah toko perlengkapan bayi. Dia bisa melihat senyuman di wajah wanita itu. Dada Taehyung kembali berdenyut perih. Dia terus mengikuti Ian hingga dia masuk ke dalam toko tersebut, memperhatikan apa saja yang ingin dibeli oleh wanita itu. Ian melihat-lihat selimut untuk bayi, benda pertama yang harus dia miliki di saat putranya lahir nanti. Ian sangat tahu apa saja keperluan bayi. Tiba-tiba pandangan Ian berubah menjadi sendu nama seseorang terlintas di benaknya. Andai saja sekarang dia membeli. Ian menggeleng pelan, jangan berpikir yang tidak-tidak. Pria itu tidak mau mengakui anak yang lahir dari rahimmu. Jadi berhentilah berharap pria itu akan memperhatikan padamu. Ian menghela nafas panjang lalu mengambil beberapa baju bayi dan selimut. Sekarang hanya ini dulu yang bisa dia beli. Ian tersenyum melihat baju bayi berwarna biru terang, lucu sekali. Tapi kenapa aku membeli warna biru? Semua tersenyum sendiri. Taehyung sayup-sayup mendengar suara Ian sedang berbicara sendiri. Lebih tepatnya bicara dengan bayinya di dalam sana. Lagi-lagi dadanya semakin terasa nyari. Kalaupun dia memang anakku tetap tidak akan mengakuinya karena dia terlahir dari rahim sepertimu. Ia kembali teringat dengan ucapan dulu. Sepatu ini bagus sekali. Suara Ian yang masuk ke telinganya langsung menyadarkan Taehyung. Perhatiannya pun kembali pada Ian yang terlihat melihat koleksi sepatu bayi. Lucu sekali, gumam Ian memegang sepasang sepatu mungil berwarna biru itu. Nanti kajian bulan depan dengan Oma baru bisa membelikan ini untukmu. Mungkin saat itu kau sudah lahir ke dunia ini. Tiba-tiba saja perutnya terasa seperti ada yang menendang di dalam. Ian tertawa kecil. Kau mendengar bisikan Oma atau kau lapar? Baiklah, ayo kita pulang sekarang setelah membayar. Ian lalu menuju ke bagian kasir untuk membayar barang yang dia beli. Sepertinya sebentar lagi bayi Anda akan lahir. Ian mengangguk, nih usianya sudah 8 bulan lebih, jadi karena itu aku langsung membeli selimut dan bayi untuknya. Saya tebak pasti bayi Anda laki-laki. Benar, bagaimana kau bisa tahu? Lihatlah barang yang Anda beli warna biru semua, Nona. Ah iya, aku suka warna biru. Kasir itu mengangguk paham lalu memberikan sebuah kantong yang di dalamnya berisi baju dan selimut yang Ian beli. Semoga hari lahirnya lancar. Nih, terima kasih. Ian memukul sopan lalu berbalik pergi meninggalkan toko itu. Taehyung mengikuti Ian hingga keluar dari toko itu. Ian sama sekali tidak menyadari bahwa sejak tadi ada orang yang sedang memperhatikannya. Kakinya hendak melangkah lagi, namun sesuatu menyadarkannya. Dia baru ingat jika keberadaannya di daerah ini karena sedang mengantar Yunjin dari salon. Taehyung pun berbalik kembali. Mungkin saja Yunjin sudah selesai dan kini malah gadis itu yang menunggunya di mobil. Dan benar saja, sampainya di sana, Taehyung sudah melihat Yunjin berdiri di samping mobilnya dengan wajah tertakut. Gadis itu terlihat sangat kesal. Tentu saja. Opa, kemana saja? Seru Yunjin hampir berteriak. Maaf, tadi aku membeli minuman sebentar. Sebentar, kau bilang. Iya, maaf aku yang salah, maafkan aku. Yunjin membang muka. Taehyung mengusap rambut Yunjin, maafkan aku, apa yang harus aku lakukan agar kau tidak marah lagi? Yunjin diam seakan sedang memikirkan sesuatu. Kemudian gadis itu menatap Taehyung dengan wajah dinginnya. Sampai selesai, tapi aku harus. Ya sudah, jika Opa tidak mau, aku akan ke tempat syuting naik taksi saja. Taehyung menatap punggung Yunjin frustasi. Baiklah, aku akan menemanimu sampai syutingnya selesai. Pria itu menyusul langkah kekasihnya dan menarik tangan Yunjin kembali ke mobil. Benar. Taehyung mengaku mantap. Yunjin lalu tersenyum tipis dan gadis itu pun akhirnya memeluk lengan Taehyung manja. Dan kali jangan mengulanginya lagi. Dia iya aja, kita pergi sekarang. Ian akhirnya tiba di rumahnya. Dia melihat jam tangannya sudah pukul 5 sore. Ini karena dia terlalu asyik melihat-lihat perlengkapan bayi. Langkah Ian sedikit melambat ketika melihat sebuah mobil terparkir di depan pagar rumahnya. Dia tahu siapa pemilik mobil itu. Tak lama seorang anak perempuan pun turun. Oma, teriak Yuri. Ian tersenyum lalu mengusap kepala putrinya sayang. Yuri mendongak dan memperlihatkan perut Ian. Oma, perutmu semakin besar. Apakah sebentar lagi aku akan memiliki seorang adik? Ian mengaku mantap. Yuri tidak sabar ya. Aku tidak sabar. Ian tersenyum lalu melihat ke arah pria yang juga turun dari mobilnya. Jongkok menghampiri Ian. Mereka dah lepas dari perut besar wanita itu. Sepertinya usia kandung Ian sudah besar.
Kau tidak ingin membukakan pintu untuk kami? Ah iya, kalian pasti lama menungguku ya. Mian, tadi aku mampir ke toko perlengkapan bayi dulu. Kencana, Guman jongkok singkat. Mereka pun masuk ke dalam rumah sederhana itu. Ian meletakkan kantong kertas yang dia bawa dari toko perlengkapan bayi di atas meja. Tes saja, Jongkok memperhatikan Roja. Ian terlihat jelas wanita itu sedang kelelahan. Kau masih bekerja di restoran itu? Jongkok terdiam dari awal. Dia tahu Ian bekerja di restoran. Sebenarnya dia sudah melarang Ian bekerja karena kondisinya sedang mengandung. Jongkok tidak tega melihat wanita itu kelelahan seperti sekarang ini. Namun nyata pada pendiriannya, wanita itu tidak akan menerima bantuan dari siapapun selama dia mengandung dan mengurus anaknya kelak. Dan Jongkok tidak bisa berbanyak jika Ian sudah berbicara seperti itu. Istirahatlah yang cukup jika kau ingin pergi ke suatu tempat, membeli sesuatu, kau bisa menghubungiku. Tidak perlu, aku bisa memesan taksi atau bus saja. Jongkok hanya bisa menelan nafas panjang. Sepertinya usia kandunganmu sudah di bulan ke-9. Sekarang masih 8 bulan, tapi seminggu lagi sudah memasuki bulan yang ke-9. Jawab Ian sembari memberikan teh hangat untuk Jongkok. Oma, apa ini? Ucap Yuri dari ruang tengah sedang menuju kantong kertas yang di dalamnya berisi selimut. Ini baju untuk calon adikmu. Senja, kamu lihat. Wah, lucu sekali bajunya. Yuri berdecak kagum. Kecil sekali, apakah adik bayi nanti akan memakai ini? Ian mengangguk. Tentu saja, dia pasti terlihat sangat lucu memakainya. Oma tidak membuatkan coklat hangat untukku, tanya Yuri sedih. Oh iya, Oma lupa membuatkan Yuri juga. Tunggu sebentar ya. Namun baru saja melangkah, tiba-tiba kilatan nyari terasa di perutnya. Kemudian sontak berhenti sambil memegangi perutnya yang besar. Jongkok yang menyadari perubahan wajah Ian bangun dari duduknya dan menghampiri wanita itu. Kau kenapa? Perutmu sakit? Tanyanya panik. Ian mengangguk. Perutku sakit, tahu sakit sekali. Mata Jongkok melebar. Ajak kita ke rumah sakit. Ucapnya dan berpikir panjang langsung mengangkat tubuh Ian. Yuri bawa kantong yang berisi selimut dan baju bayi itu. Yuri mengangguk paham dan langsung meraup kantong itu. Apakah adik bayi akan keluar sekarang? Iya, tutup pintunya Yuri, ucap Jongkok membawa Ian yang sudah meringan kesakitan ke dalam mobilnya. Dan sebentar lagi Ian, kita akan tiba di rumah sakit secepatnya.